Bertemu lagi dengan saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk di video seri CRM, yaitu seri Q&A CRM. Dan kali ini kita akan membahas satu pertanyaan dari Weni Wulandari. Jadi Mbak Weni Wulandari intinya bertanya seperti ini, Pak Joko, gimana caranya supaya apa yang kita lakukan itu tidak terkesan jualan? Jadi maksudnya menawarkan produk, tapi di mata customer kita tidak terkesan jualan. Teman-teman, pertanyaan ini rasanya mewakili banyak pertanyaan. Ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan. Jadi banyak yang terjebak jualan lagi, jualan lagi, jualan lagi, jualan lagi, sehingga kita dicap oleh pelanggan itu sebagai, oh pokoknya kalau Joko nelpon aku pasti mau nawarin produk. Pokoknya kalau si A nyari ke saya pasti ngomongnya produk. Atau misalnya kita sebagai pemilik produk telepon ke customer selalu melakukan penawaran produk, promo, dan seterusnya. Nah, sehingga kita dicap kalau memang selama ini kita melakukan hal itu. Hanya melakukan kontak, hanya melakukan interaksi ketika kita menawarkan sesuatu. Nah, maka jangan salahkan pelanggan kalau pada akhirnya kita dicap, oh jualan lagi, jualan lagi, jualan lagi. Hasilnya adalah pelanggan akan menghindar. Bisa bicara dengan Pak Joko, maka oh Pak Joko nggak ada. Ya, jadi itu bisa terjadi ketika kegiatan kita adalah kegiatan jualan. Mungkin itu adalah maksud pertanyaan dari Mbak Weni Wulandari tadi. Jadi apa yang harus dilakukan supaya apa yang kita lakukan tidak terkesan jualan selalu di mata pelanggan? Maka teman-teman bisa melakukan apa yang disebut dengan relationship activity. Teman-teman, dalam kita berhubungan dengan pelanggan itu ada, kalau dikelompokkan ada dua kelompok besar aktivitas, yaitu aktivitas selling dan aktivitas relationship. Jadi urutannya sebenarnya ya, kita melakukan relationship activity dulu, baru ujungnya nanti kita bisa melakukan selling activity. Bayangkan kalau misalnya relationship kita nggak pernah lakukan selling, maka muncul pertanyaan seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Weni Wulandari tadi. Jadi yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan adalah teman-teman, Kak Weni harus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya relationship. Hanya sekedar ucapan terima kasih, ucapan ulang tahun, kemudian edukasi. Nah, itu contoh-contoh kegiatan relationship. Gak ada hubungannya dengan selling. Benar-benar kita memberikan perhatian, kita memberikan kepedulian, melakukan perhatian, memberikan kepedulian tadi kepada pelanggan dalam bentuk pada saat kita berinteraksi. Tadi contohnya misalnya kita melakukan kegiatan gathering, kita kalau misalnya punya pelanggan kita melakukan visit, hanya sekedar ngobrol gitu ya, kemudian telepon selamat ulang tahun, telepon atau misalnya selamat ucapan lebaran, ucapan Natal, itu caring. Atau misalnya edukasi tentang produk yang digunakan, hal-hal yang berkaitan dengan produk. Misalnya teman-teman jual produk kesehatan, misalnya untuk perbaikan aliran darah, maka teman-teman bisa melakukan edukasi hal-hal penyakit-penyakit berkaitan dengan aliran darah, apa akibatnya, bagaimana mencegahnya. Itu adalah aktivitas-aktivitas yang sifatnya relationship. Lakukan itu. Jangan sampai kita menghubungi pelanggan pada saat kita selling lagi. Nah, itu jawaban untuk Kak Weni Wulandari tadi. Gimana caranya supaya apa yang kita lakukan tidak terkesan jualan? Kalau misalnya kegiatannya tadi sudah didahului dengan kegiatan-kegiatan relationship, membangun hubungan baik, kemudian kita bisa dipercaya, kemudian pelanggan sudah tertarik dengan kita secara company, secara personal, maka kita bisa melakukan kegiatan informasi produk, atau ujungnya adalah kita nanti adalah melakukan penawaran produk, tapi bukan menjual, tapi terjual. Nah, itu ya. Jadi silakan lakukan kegiatan-kegiatan relationship, nanti dilanjutkan dengan kegiatan selling activity. Maka dengan cara seperti itu kita
melakukan kepedulian. Jadi pelanggan tidak serta-merta oh pasti mau jualan, oh pasti mau jualan, oh pasti mau jualan. Iya, pelanggan sudah tahu bahwa kita bisnis ujung-ujungnya adalah menawarkan produk. Tapi sebelum sampai ke sana, ternyata kita melakukan kepedulian, melakukan caring, bahkan pasca pembelian kita ada kegiatan after sales service dan seterusnya. Gitu ya jawaban untuk Kak Weni Wulandari. Tadi pertanyaannya gimana supaya tidak terkesan jualan. Solusinya adalah dengan cara kita melakukan kegiatan relationship. Terima kasih, sampai bertemu di video Q&A CRM selanjutnya.